Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kita mempelajari tentang fikih. Di bab pertama itu mempelajari mengenai tentang zakat dan membelanjakan harta sesuai syariat Islam. Pembelanjaan harta sesuai syariat Islam adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat untuk membersihkan, menyucikan, dan memperoleh ketentraman hati serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi di sini dapat dipahami bahwa nafkahkanlah segala harta kita yang baik-baik, yang ikhlas menafkahkan harta kita. Jangan sampai kita menafkahkan harta kita dalam keadaan terpaksa. Adapun hikmah dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama itu bentuk syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menafkahkan harta kita itu adalah rasa bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai nikmatnya. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Jadi kalau kita diberikan rezeki, hendaklah kita syukuri. Adapun yang kedua adalah menolak musibah atau bala. Menolak musibah atau bala karena musibah-musibah sekarang itu sudah banyak terjadi. Sekarang itu sudah kiamat sugro namanya, kiamat kecil. Kiamat sugro itu terjadi biasa diantaranya banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Adapun hikmah yang ketiga adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membelanjakan harta di jalannya. Kemudian yang keempat adalah dilipat gandakan pahala serta hartanya. Kemudian diampuni dosa-dosa kita. Yang keenam adalah meringankan beban orang lain ketika kita membelanjakan harta kita. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat persaudaraan atau kita kenal sebagai ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan membelanjakan harta itu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat persaudaraan kita. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih pengertian dari zakat mal itu. Pengertian zakat, menurut bahasa, zakat merupakan kata dasar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedang menurut istilah zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi biasanya zakat ini dikerjakan, wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu. Jadi atau dalam hal ini yang berhak menerima. Kemudian apa sih pengertian dari mal itu? Menurut bahasa berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedang menurut syariat mal adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan disimpannya. Contohnya yaitu adalah rumah, mobil,
ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa zakat mal itu adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Ketika kita mempunyai harta, itu juga kita tidak bawa sampai mati, melainkan yang dibawa adalah amal soleh kita yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Kemudian selanjutnya, hukum zakat. Ketika kita berbicara tentang hukum zakat, perintah menunaikan zakat terdapat dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan zakat adalah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ambillah zakat dari sebagian mereka. Zakat itu sebagai alat untuk mensucikan diri kita masing-masing. Karena banyak orang di luar sana kaya tapi tidak pernah berzakat. Apalagi zakat ini hukumnya harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat yaitu, yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian balik itu sudah dewasa, bukan lagi anak-anak, karena anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Kemudian berakal. Orang yang berakal, jadi orang gila itu tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk berzakat. Karena orang gila jangankan berzakat, sedangkan sholat pun tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, atau dalam hal ini adalah orang gila. Yang keempat adalah memiliki harta sendiri. Jadi yang wajib berzakat itu adalah memiliki harta sendiri, bukan harta orang lain. Ketentuan harta yang wajib dizakati yaitu adalah memiliki sepenuhnya, yaitu yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sepenuhnya merupakan hak milik, bukan milik orang lain. Yang kedua adalah cukup waktu haul kepemilikannya. Harta yang dimiliki tersebut telah genap mencapai 354 hari penanggalan Hijriah, kecuali untuk jenis buah-buahan, pertanian atau harta temuan tidak harus menunggu 1 tahun. Yang ketiga adalah cukup nisab, yaitu nilai terkecil harta yang wajib dizakati. Jadi ingat bahwa ketika kita memiliki kelebihan rezeki, maka hendaklah kita berzakat. Apalagi syarat-syarat di atas itu adalah dimiliki oleh orang Islam, balik, berakal, dan memiliki harta sendiri, bukan harta orang lain. Kalau harta orang lain berarti tidak boleh dizakati. Adapun harta yang wajib dizakati dan nisabnya seperti binatang ternak. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Peternakan telah berlangsung selama tahun. Berarti peternakan telah berlangsung selama 1 tahun. Yang kedua adalah binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi. Yang ketiga adalah mencapai nisab, dan yang keempat adalah ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Jadi zakatnya kita ambil dari binatang itu sendiri, tergantung binatang apa yang kita zakati.